dari kelas PAI 2 Jember. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang analisis Pancasila dalam perspektif Islam. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai analisis Pancasila dalam perspektif Islam, perlu kita ketahui dulu apa itu pengertian dari Pancasila, Islam, Al-Quran, dan tafsir. Yang pertama yaitu pengertian dari Pancasila. Pancasila adalah dasar negara atau falsafah bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti asas atau dasar. Pancasila merupakan suatu konsep yang dijadikan pegangan untuk mencapai suatu tujuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu pengertian dari Islam. Berbicara mengenai Islam tidak lepas dari kata agama, karena Islam adalah salah satu agama samawi yang diturunkan melalui wahyu. Islam merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Yang ketiga yaitu pengertian dari Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang diriwayatkan secara mutawatir yang tertulis dalam Sahih dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran diturunkan ke dunia ini sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia. Yang keempat yaitu pengertian dari tafsir. Tafsir adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengungkap kandungan dan bahasa Al-Quran dengan yang terkandung dalam zahir lafal atau kalimat dengan menggunakan beberapa ilmu. Jadi hubungan antara Pancasila dan Islam dapat dijelaskan secara singkat bahwa nilai-nilai Pancasila adalah suatu nilai universal yang unik. Semangat dari nilai-nilai Pancasila sangat sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. Dalam Pancasila terdapat dua aspek. Yang pertama yaitu aspek hubungan Allah, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Yang kedua yaitu aspek hubungan nas, yaitu hubungan antara manusia dengan sesamanya. Yang selanjutnya yaitu Pancasila dalam sudut pandang Islam. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ialah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan dari dan di dalam negara kita dengan hakikat Tuhan. Sila pertama ini merupakan sendi tauhid di dalam Islam. Dalam sila ini terdapat unsur-unsur yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, atau dalam Islam sering disebut dengan hablum minallah. Ayat Al-Quran yang sesuai dengan sila pertama ini yaitu Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Penafsiran menggunakan tafsir Syekh Ibnu Katsir halaman 5681. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari kata-kata manusia, kemanusiaan adalah sesuatu yang terkait dengan hakikat manusia, apa dan siapanya. Sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, ialah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan dari dan di dalam negara kita dengan hakikat manusia. Sila ini mencerminkan hubungan antara manusia dengan sesamanya, atau dalam Islam sering disebut dengan hablum minannas. Ayat Al-Quran yang sesuai dengan sila kedua ini yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisth
bil qisti syuhada'a lillahi walau anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fa innallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in tal'u aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Penafsiran menggunakan tafsir Syekh Ibnu Katsir halaman 1175 sampai 1177. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, ialah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan dari dan di dalam negara kita dengan hakikat satu. Sila ketiga ini mencerminkan ide ukhuwah insaniyah dan ukhuwah Islamiyah bagi sesama umat Islam. Ayat Al-Quran yang sesuai dengan sila ketiga ini yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu di sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Penafsiran menggunakan tafsir Syekh Ibnu Katsir halaman 826 sampai 830. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, ialah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan dari dan di dalam negara kita dengan hakikat rakyat yang sejalan dengan prinsip Islam yaitu mudzakarah dan syura. Ayat Al-Quran yang sesuai dengan sila keempat ini yaitu Quran Surat Asy-Syura ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Penafsiran menggunakan tafsir Syekh Ibnu Katsir halaman 4557 sampai 4558.
Yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ialah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan dari dan di dalam negara kita dengan hakikat adil yang sejalan dengan prinsip keadilan di dalam Islam. Ayat Al-Quran yang sesuai dengan sila kelima ini yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Penafsiran menggunakan tafsir Syekh Ibnu Katsir halaman 2736 sampai 2739. Dari berbagai penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang merupakan esensi kehidupan manusia baik untuk mengatur ataupun sebagai aturan. Terdapat kesamaan antara nilai isi dari Pancasila dengan nilai-nilai Islam, yaitu sila pertama sama dengan ketauhidan dan hablum minallah atau hubungan antara manusia dengan Allah. Sila kedua sejalan dengan hablum minannas atau hubungan antara manusia dengan sesamanya. Sila ketiga sesuai dengan prinsip ukhuwah, yaitu ukhuwah insaniyah dan ukhuwah islamiyah. Sila keempat sejalan dengan prinsip mudzakarah dan syura. Sila kelima sama dengan prinsip keadilan dalam Islam. Demikianlah penjelasan saya mengenai analisis Pancasila dalam perspektif Islam. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.